Namaku Anita, biasa dipanggil Nita. Usiaku 29 tahun, aku sudah menikah dan mempunyai satu anak. Aku bekerja di sebuah pabrik tisu di kotaku. Suamiku bernama Irwan, usianya 30 tahun. Dia awalnya bekerja di pabrik juga. Anak kami diasuh oleh mertuaku di kampung. Setahun yang lalu, suamiku terkena pengurangan di tempat bekerjanya. Sekarang dia masih menganggur. Awalnya dia optimis ingin wirausaha. Dia menggunakan tabungan yang kami simpan. Tapi baru berjalan 4 bulan, usahanya itu bangkrut. Kondisi itu membuatnya makin terpuruk, semua tabungan kami habis. Irwan hanya diam saja di rumah, sedang aku yang harus menanggung kebutuhan. Aku pun mulai bingung, aku sangat berat dengan kondisi ini. Aku harus mencukupi kebutuhan di sini dan harus mengirimkan uang ke kampung untuk anakku di sana. Demi anakku, aku rela berjuang seperti ini. Tapi akhirnya aku tak bisa berkata apa-apa. Bahwasanya bulan depan adalah masa peralihan kontrak antara aku diakhiri kontrakku atau jadi karyawan. Aku pun udah mengingatkan Irwan dan memintanya mencari kerja lagi sebelum kontrakku habis, karena aku tahu jarang sekali ada pengangkatan. Irwan tak mau mendengarkan omonganku. Dia tak merespon apa-apa. Dalam hati, aku sangat jengkel. Mau sampai kapan dia seperti itu? Kita masih ada tanggungan anak yang masih kecil. Akhirnya aku datang ke Mas Hasan. Mas Hasan adalah mandor di pabrik. Dia juga masih satu kampung denganku. Tak hanya itu, Mas Hasan juga yang mengajakku kerja di situ. Aku datang ke rumahnya. Di situ juga ada Mbak Nila, istri Mas Hasan. Kami semua sudah dekat sejak di kampung. Aku yang selama ini diam. Aku mulai berani menceritakan semuanya ke mereka. Aku takut. Gimana kalau nanti aku lama dapat kerjaan lagi? Sedangkan suamiku belum kerja. Anakku punya kebutuhan. Sedangkan mertuaku juga menunggu kiriman dariku. Di situ Mbak Nila menenangkanku. Dia merasakan apa yang aku rasakan. Mas Hasan pun bingung, dia tak punya wewenang atas pengangkatanku. Tapi dia memberi sedikit bocoran. Sebenarnya ada satu orang yang mempunyai kuasa saat pengangkatan. Dia biasanya mempunyai satu rekomendasi untuk hal itu. Tapi agak berat memang, dia terkenal sering meminta uang. Dan itu pun nominalnya lumayan banyak. Namanya Pak Budi, dia salah satu direksi di pabrik itu. Dia sudah berumur, mungkin 2 tahun lagi dia pensiun. Aku mendengar itu sangatlah putus asa. Uang dari mana aku? Tiba-tiba Mbak Nila bilang, gini aja, pakai uangku dulu. Aku ada 10 juta. Kamu bawa dulu, nanti kamu angsur tiap bulannya. Di situ aku kaget. Aku langsung memeluk Mbak Nila. Aku mengucapkan banyak terima kasih ke Mbak Nila dan Mas Hasan. Mas Hasan bilang temui saja di rumahnya hari Sabtu ini. Dia memberikanku alamat. Dia bilang dia tak bisa menghantarkan karena ada acara di sekolah anaknya. Kalau ditanya tahu dari mana, bilang saja dari Hasan, ucap Mas Hasan. Singkat cerita, hari ini hari Sabtu. Aku pergi menemui alamat Pak Budi. Setelah sampai sana aku terkejut. Rumah Pak Budi sangat besar, beda dengan rumah karyawan pada umumnya. Aku pun menekan bel. Tak lama Pak Budi membuka gerbang. Dia memandangiku bingung. Cari siapa ya? Ucapnya. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya mau ketemu Bapak. Jawabku. Ada perlu apa dengan aku? Tanyanya masih bingung. Saya bekerja di PT Tisu Pak. Saya ada perlu dengan Bapak. Jawabku. Dari PT Tisu. Silakan masuk. Kita ngobrol aja di dalam. Ucapnya. Sepertinya dia tahu tujuanku ke situ. Dia pun mengajakku masuk ke rumahnya. Aku dipersilakan duduk di ruang tamu. Rumahnya bagus banget. Dia masuk ke dalam dan membawakan minuman botol untukku. Nama kamu siapa? Ucapnya. Saya Nita Pak. Jawabku. Dari bagian apa? Tanyanya. Saya bagian ceking Pak. Jawabku. Tahu alamatku dari mana? Ucapnya. Dari Mas Hasan Pak. Jawabku. Oh Hasan. Ada perlu apa cari aku? Tanyanya. Maaf sebelumnya Pak. Saya kesini mau minta tolong ke Bapak. Ucapku. Tolong apa? Ucapnya sambil tersenyum. Gini Pak, 2 bulan lagi saya peralihan kontrak Pak.
Saya minta tolong, ucapku. Oh soal itu, aku cuma ada satu rekomendasi. Yang datang ke sini udah 3 orang. Orang gudang, orang produksi, sekarang kamu, ucapnya. Aku pun memelas meminta tolong kepadanya. Aku minta tolong banget, apapun syaratnya aku penuhi, karena jujur aku sangat butuh kerjaan ini. Dia pun bilang, dia tahu tujuanku ke sini, dia juga tahu. Pasti aku sudah tahu. Soal syarat yang biasanya diminta, aku pun hanya mengangguk. Dalam hatiku, paling di bawah 10 juta. Aku pun meminta Pak Budi menyebut berapa maharnya. Dia hanya tersenyum dan memberikan kode dengan jarinya. 20. Di situ aku kaget, aku tak ada duit sebanyak itu. Aku hanya ada setengahnya, Pak Budi bilang. Dia tak memaksa, 20 itu. Tawaran dari yang datang sebelumnya. Kalau dia diangkat, dia langsung kasih uangnya. Aku hanya terdiam, aku sudah tak mungkin menaikkan lebih. Uangku pun tak ada. Aku pun udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, aku pun ingin pulang. Tapi sebelum aku pamit, aku pun memberanikan diri untuk cerita ke Pak Budi tentang uang yang aku bawa dan alasanku kenapa aku meminta tolong. Pak Budi pun mendengarkannya, di situ aku meneteskan air mataku. Tiba-tiba Pak Budi bilang, kalau kamu tak kasih kesempatan, dengan syarat yang lain gimana? Ucapnya, aku pun kaget, dan aku antusias menanyakan syaratnya. Kamu bawa pulang uangmu, kasih lagi ke istri Hasan, jangan berhutang. Kamu datang aja ke sini tiap aku butuh. Gimana? Kamu tahu kan maksudku? Di situ aku sangat mengerti maksud Pak Budi, tapi aku tak menyangka itu yang dia minta dariku. Aku sangat bingung. Aku tahu kamu bingung. Kamu gak jawab sekarang. Aku gak paksa kamu jawab. Kalau deal besok datanglah ke sini, dandan yang cantik, ucapnya. Aku pun berpamitan pulang. Aku pun pulang dengan bermacam-macam pikiran. Sepanjang jalan aku memikirkan ini. Jalan apa yang aku ambil? Aku terus berpikir, sesampainya di rumah aku termenung. Malamnya aku menelpon Mbak Nila. Aku bilang aku mau main ke rumahnya. Sesampainya di sana aku mengembalikan uangnya. Dan aku cerita tentang yang 20 juta itu. Mbak Nila meminta maaf tak bisa bantu, dia tak ada sebanyak itu. Aku pun bilang aku juga gak mau kalau sebanyak itu. Aku pun pulang dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Aku pun cerita ke Mas Irwan. Aku hanya membahas soal akhir kontrakku. Aku tak bahas soal Pak Budi. Irwan dengan gampangnya bilang, ya sudah kalau habis kita pulang kampung. Aku pun bertanya, terus di kampung mau apa? Di sini banyak kesempatan saja. Kita tak bisa manfaatkan apalagi di kampung. Gimana anak kita? Iya nanti juga ada kerjaan, ucapnya sambil pergi. Di situ aku merasa kecewa atas jawabannya. Aku termenung, aku harus berjuang untuk anakku, meskipun berat. Keesokan harinya aku datang ke rumah Pak Budi. Pak Budi pun hanya tersenyum melihatku. Kita pun memulainya, meski awalnya terpaksa. Pak Budi bisa membuatku menjadi bisa menikmati ini. Meskipun begitu, aku tetap ada ganjalan di hati yang tak bisa hilang. Setelah selesai, aku tak langsung pulang. Meskipun Pak Budi mengizinkanku pulang, aku membantu Pak Budi di rumahnya. Pak Budi tinggal sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, sedang anaknya ikut dengan suaminya. Aku pun berusaha menyenangkan hatinya. Setelah sore aku izin pulang, aku pun pulang. Setelah 3 hari dari kejadian itu, aku dipanggil personalia. Aku dapat bagian baru. Aku jadi asisten Pak Budi sekarang. Di situ aku kaget. Tiba-tiba aku dapat jabatan baru. Tak hanya itu, aku langsung diangkat jadi karyawan. Aku meneteskan air mataku di situ. Aku dapat jabatan itu dengan alasan Pak Budi sudah masuk masa pensiun. Aku harus selalu mendampingi dia, di pabrik atau di luar pabrik. Aku pun menyanggupinya, aku pun mulai menjalani ini semua. Tak hanya itu, kerjaanku lebih santai. Aku sering keluar pabrik, Pak Budi selalu meminta jatahnya. Kadang aku harus ngantor di rumahnya, tapi aku mulai menyukainya. Dia begitu meratukanku, bahkan aku tak hanya dapat gaji dari pabrik. Dia juga memberikanku jatah bulanan. Dia bilang,
Uang darinya khusus buat aku jika butuh apa-apa. Sisanya disimpan. Ini uang pribadi untukku. Cukup aku dan Pak Budi yang tahu. Aku pun berterima kasih kepadanya. Lama-kelamaan pun, suamiku makin curiga. Dia cemburu dan memintaku untuk keluar. Aku pun menolak permintaan Irwan itu, karena aku sudah nyaman di situ. Bukan hanya kerjaan tapi servis Pak Budi. Dia pun bilang minta pisah jika tak keluar. Aku pun menyanggupinya kalau pisah. Akhirnya aku berpisah dengan Irwan. Setelah 5 bulan pisah dengan Irwan, Pak Budi pun melamarku. Aku tak bisa menolaknya. Aku sudah jatuh cinta dengannya. Pak Budi bilang nanti saat dia pensiun, dia akan menikahiku dan aku tak perlu kerja di sini lagi. Aku pun hanya mengangguk. Tapi sebelum aku keluar, aku meminta Pak Budi untuk merekomendasikan Mas Hasan untuk naik jabatan. Mas Hasan dan istrinya sudah banyak berjasa denganku. Pak Budi pun menyanggupinya. Inilah kisah Anita dan Pak Budi.